Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yang mana sebelumnya kita membahas tentang hukum akal. Sekarang kita akan membahas tentang hukum syar'i dan hukum adi. Bagaimana hukum syar'i, bagaimana hukum adi, dan apa perbedaannya dengan hukum akal. Karena setiap hukum ini harus ditempatkan pada suatu yang tepat. Tidak hukum syar'i ditempatkan di hukum akli, tidak seperti itu, tapi harus dengan sesuai porsinya, seperti itu. Oke, sekarang kita pada hukum syar'i terlebih dahulu. Hukum syar'i bisa kita lihat di sini penjabarannya, bahwa khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iktidai awit takhyiri awil wad'i. Hukum syar'i itu adalah khitab, doktrin atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Bisa kita garis bawahi yaitu bi af'alil mukallafin, artinya perbuatan-perbuatan mukallaf, yang mana perbuatan mukallaf itu bentuknya atau sifatnya bil iktidai awil takhyir awil wad'i. Ada tiga. Pertama, bil iktidai berupa tuntutan, yang mana tuntutan ini isinya ada perintah dan larangan, haram dan wajib. Kemudian awit takhyir atau pilihan, yang mana sifat dari pilihan ini adalah jaiz, sifatnya jaiz atau sunnah. Kemudian ada wad'i. Ada wad'i itu sifatnya ketetapan, bisa berupa sabab, syarat, ataupun berupa mani. Oke. Jadi hukum syar'i ini berfokus pada af'alul mukallafin, perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Sehingga kitabnya atau sasaran daripada hukum syar'i ini yaitu pertama kitabut taklif. Kitabut taklif atau sasaran yang mana bentuknya itu pembebanan kepada siapa? Kepada mukallaf. Mukallaf itu sebelumnya kita sudah membahas apa itu mukallaf, bahwa mukallaf itu minimal yang pertama akil, balik, balaghatud dakwah. Artinya kalau secara definisi kullu akilin balikin balaghatud dakwah. Akil artinya mempunyai akal, akalnya sehat atau akalnya normal. Balik sudah mempunyai tanda, salah satu tanda ciri-ciri balik yang tiga, seperti sudah umur 15 tahun, keluar darah haid, atau ihtilam jima, seperti itu. Yang kemudian balaghatud dakwah, sampainya dakwah atau ajakan untuk masuk Islam atau ajaran Islam ke sana. Mungkin di kita tidak terbayang gitu, tapi di daerah-daerah yang terpencil seperti Kalimantan, Papua memang belum sampai dakwah ke sana. Jadi ajaran Islam sebagian tempat ke pedalaman itu belum sampai, sehingga memang belum disebut dengan mukallaf. Maka orang-orang yang memang ada di pedalaman tidak termasuk kategori balaghatud dakwah itu tidak wajib melaksanakan hukum syar'i yaitu af'alul mukallafin, karena tidak ada syarat balaghatud dakwah itu. Sekarang kita akil sudah, balik sudah, balaghatud dakwah, ajaran Islam sudah sampai kepada kita, maka kita disebut mukallaf. Oleh sebab kita disebut mukallaf, maka kita wajib melaksanakan hukum syar'i. Itu adalah hitab taklif, sasaran yang sifatnya pembebanan kepada orang-orang mukallaf itu. Kemudian ada hitab wad'i. Hitab wad'i itu adalah berupa ketentuan, yang mana ketentuan tersebut ini akan melahirkan sebuah hukum-hukum syar'i seperti wajib, sunnah, haram, makruh, batil, sahih, dan mubah. Itu apa aja hitobat itu? Hitobat itu ada sabab, ada syarat, ada mani. Seperti kita akan ambilkan contoh seperti dalam Al-Quran ada perintah tentang sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kata aqimus sholat, kita harus mengetahui sababnya apa, syaratnya apa, kemudian maninya apa. Contoh sabab mengapa kita wajib melaksanakan sholat itu, contoh karena kita sudah akil atau kita sudah balik, maka kita bisa disebab, maka kita dakwah, berarti kita sudah mukallaf.
oleh karena sebab kita sudah mukallaf, maka kita wajib melaksanakan sholat, karena memang sholat merupakan hukum syar'i, aqimus sholat. Kemudian syaratnya, jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus melaksanakan terlebih dahulu syarat-syaratnya, seperti dukhulul waktu, sudah sholat, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian sebelumnya bersuci dulu seperti wudu. Kemudian ketika sholat harus suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Itu yang disebut dengan syarat. Kemudian mani itu adalah sebuah penghalang dari yang tadinya wajib, akhirnya kita tidak wajib. Nah, gitu. Yang tadinya sholat adalah wajib bagi kita, karena kita sedang ada mani penghalang dari kewajiban tersebut, maka sholat bagi kita menjadi tidak wajib, seperti itu. Contoh mani di sini adalah haid dan nifas. Nifas, orang yang sedang nifas, orang yang sedang haid, maka kewajiban sholat ketika dalam keadaan haid dan nifas karena adanya mani. Itu adalah khitabul wad'i, sasaran dalam bentuk ketentuan. Artinya sebelum kita melaksanakan sebuah ibadah, contoh sholat, kita maka harus mengetahui sebabnya ibadah tersebut wajib bagi kita apa. Kemudian syarat sah dan syarat wajib dalam ibadah tersebut apa. Kemudian kita harus mengetahui maninya apa, atau penghalang dari kewajiban ibadah tersebut, sehingga kita tidak wajib melaksanakannya. Maka sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus mengetahui sabab, syarat, dan mani tersebut. Itu dari khitabul wad'i, yaitu sabab, syarat, dan mani, ini akan melahirkan sebuah hukum-hukum yang ada 7 hukum. Jadi ada 7 hukum yang lahir dari sabab, syarat, dan mani ini. Apa saja hukum tersebut? Yaitu ada wajib, sunnah, haram, makruh, batil, sahih, dan mubah. Maka kita akan bahas satu persatu. Pertama, hukum yang lahir daripada sabab, syarat, dan mani ini adalah wajib. Wajib itu adalah dimana kita mengerjakannya akan mendapatkan pahala, jika kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa. Contoh sholat kan hukumnya wajib, bahkan wajibnya bentuk fardu ain, artinya kewajiban yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Gitu. Ketika kita melaksanakan sholat, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi ketika kita meninggalkan sholat, maka kita akan mendapatkan dosa. Ini adalah pengertian dari wajib. Kemudian ada sunnah. Sunnah itu adalah dapat pahala di mana dilakukan, dan tidak dapat dosa di mana ditinggalkan. Banyak sunat-sunat seperti sunat qobliyah, ba'diyah, atau sunat muakkad, sunat yang menyertai kepada surat wajib yang 5. Ambil contoh qobliyah subuh. Contoh qobliyah subuh itu kan hukumnya sunnah. Jika kita melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi jika kita tidak meninggalkannya, kita tidak akan mendapatkan dosa. Tapi alangkah baiknya sunnah ini dikerjakan agar kita mendapatkan pahala. Kemudian haram ini adalah kebalikan daripada wajib. Kalau wajib dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Kalau haram sebaliknya, dilaksanakan mendapatkan dosa dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu adalah haram. Contoh seperti zina, wala taqrabuz zina, kalian jangan dekat-dekat dengan zina. Jika kita dekat-dekat dengan zina atau bahkan melaksanakan zina, kita akan mendapatkan dosa. Tapi jika kita menjauhkan diri kita daripada hal-hal zina atau hal-hal yang mendekatkan kita pada zina, maka kita akan mendapatkan pahala. Intinya haram itu adalah kebalikan daripada wajib, seperti itu. Tapi perlu kita digarisbawahi bahwa haram ini, tatkala kita meninggalkan sesuatu yang haram ini, kita harus disertai dalam hati karena takut kepada Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti zina, seperti itu. Jika dalam hati tidak ada keyakinan bahwa kita tidak takut kepada Allah, maka kita meninggalkan zinanya itu tidak akan mendapatkan
pahala, karena dalam hati tidak ada rasa takut kepada Allah. Jadi harus ada dasar, di mana dasar tersebut yaitu kita takut kepada Allah. Kemudian makruh ini adalah tidak dapat dosa jika dikerjakan, tapi hanya dibenci saja. Jika kita melaksanakan sesuatu yang makruh, maka kita tidak mendapatkan dosa. Tetapi kita hanya dibencinya gitu. Tapi dapat pahala jika kita ditinggalkan, jika kita meninggalkannya, tetapi meninggalkan karena Allah. Contoh seperti apa? Seperti tidur setelah sholat asar. Tidur setelah sholat asar itu hukumnya memang makruh. Jika kita melaksanakannya memang tidak mendapatkan dosa, tetapi itu hal yang dibenci oleh Allah, ada dampak samping terhadap kesehatan seperti itu. Tapi jika kita ditinggalkan karena memang hal tersebut dibenci oleh Allah, karena Allah kita meninggalkannya, maka kita mendapatkan pahala. Kemudian adalah batil. Oke, batil itu apa? Batil itu sesuatu yang kurang rukun dan syaratnya, atau itu. Jadi batil itu rusak ya, artinya rusak. Hal batil, salah. Kalau dalam ibadah itu sesuatu yang rukun dan sunat, syaratnya itu tidak terpenuhi semuanya, sehingga sholatnya bisa dikategorikan dengan batil atau batal. Disebut batal ataupun batil jika kita ketika sholat tidak melaksanakan salah satu rukun, atau ketika sholat ada syarat-syarat yang kita tidak penuhi, maka sholat kita itu hukumnya batil atau batal. Kemudian sahih ini suatu yang lengkap, rukunnya dilaksanakan, syaratnya dipenuhi. Ketika sholat kita dari mulai takbiratul ihram sampai salam kita melaksanakan rukun, kemudian selama sholat kita memenuhi syarat-syaratnya, maka sholat kita dihukumi sahih atau sah. Itu. Adapun mubah itu sesuatu yang tak dapat pahala jika dilakukan ataupun ditinggalkan. Jika kita meninggalkan ataupun kita melaksanakan hal-hal yang mubah, maka kita tidak mendapatkan apa-apa, terkecuali jika mubah tersebut diniatkan untuk ibadah, maka hukumnya kita mendapatkan pahala. Contoh, hukum makan itu asalnya adalah mubah. Tapi jika kita niatkan hukum makan tersebut untuk beribadah kepada Allah, supaya kuat sholat, supaya kuat puasa, supaya kuat membantu orang lain, supaya kuat memberikan tenaga sebagai sedekah kepada orang lain, maka mubah tersebut akan menjadi nilai pahala. Maka sekarang banyak sekali hal-hal yang mubah, minum, makan dan lain sebagainya. Niatkan hal-hal yang mubah tersebut sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Supaya apa? Supaya hal mubah tersebut menjadi nilai ibadah. Itulah. Karena dalam hadis innamal a'malu binniyat, bahwa amal-amal mukmin itu tergantung niat. Maka jadikanlah hal-hal yang mubah itu dengan sebagai ibadah agar mempunyai nilai yang sangat tinggi atau mendapatkan pahala. Itu teman-teman tentang hukum syara. Ada yang hitobnya hitob taklif, ada hitob wada'i, kemudian ada sabab syarat mani, kemudian ada wajib, sunnah, haram, makruh, batil, sahih, mubah. Itu adalah disebut dengan hukum syar'i. Oke, sekarang kita akan belajar tentang hukum adi. Bisa kita lihat hukum adi itu adalah isbatu amrin au nafyu an akhara bitaqrarin ma musahabatin. Saya ulangi, isbatu amrin au nahyu an akhara bitaqrarin ma musahabatin. Menetapkan suatu pada suatu yang lain atau menafikan suatu pada suatu yang lain dengan pengulangan, bitaqrarin dengan pengulangan, ma'a musahabatin disertai kebersamaan atau sebab akibat. Musahabah itu sebab akibat. Jika kita melakukan A, maka akibatnya ini. Jika kita melakukan B, maka akibatnya ini. Itu adalah musahabah. Kemudian hukum adat ini tidak pada dasarnya atau hakikatnya itu tidak mempunyai bekas. Mengapa tidak mempunyai bekas? Karena pada hakikatnya Allah yang memberikan bekas tersebut. Hal ini harus apa? Harus menjadi keyakinan kita.
Mengapa ada sebab akibat? Karena Allah telah menciptakan sebuah sistem alami, yang mana jika terjadi A maka akan mengakibatkan B. Itu adalah sebuah hal-hal yang sudah Allah buat menjadi sistem alam, ya, sistem alam, yang mana hal-hal tersebut tidak berdampak pada apapun kecuali Allah yang mempunyai bekas tersebut. Jadi Allah menghendaki hal tersebut gitu. Kemudian teman-teman, dalam hukum adi ini ada 4 ya. Ada empat poin. Yang pertama adalah ikatan adanya sesuatu dengan adanya yang lain atau wujud. Adanya sesuatu karena adanya yang lain. Adanya A karena adanya B, seperti itu hukum adi. Contoh bisa seperti ini, adanya kenyang karena adanya makan gitu. Kita kenyang karena diakibatkan oleh makan, yang mana adanya kenyang diakibatkan oleh makan itu adalah menetapkan sesuatu pada suatu, ada pada ada, yang mana ada pada ada ini bitakrorin, diulang-ulang. Artinya apa? Pagi kita makan kenyang karena adanya makan, siang kita lapar kemudian makan lagi, adanya kenyang karena adanya makan, itu berulang udah 2 kali. Kemudian sore nanti kita lapar kemudian makan kenyang lagi. Jadi kenyang diakibatkan oleh makan pada waktu sore, waktu pagi, waktu siang, waktu sore. Hal tersebut bitakrorin, itu terus berulang-ulang gitu. Karena adanya pengulangan. Karena adanya pengulangan, maka adanya sesuatu karena adanya yang lain itu disebut dengan hukum adi. Tapi harus kita garis bawahi. Mengapa harus kita garis bawahi? Karena pada hakikatnya kenyang itu tidak disebabkan oleh adanya kita makan. Tetapi karena apa? Karena kenyang itu dikehendaki oleh Allah. Mungkin saja kita makan tapi tidak kenyang-kenyang karena Allah tidak menghendaki hal seperti itu. Banyak manusia yang memang terus makan tapi tidak kenyang-kenyang karena Allah memang menghendaki seperti itu. Tetapi secara hukum adi, secara hukum kebiasaan, pengulangan tersebut harusnya memang terjadi. Artinya jika kita makan maka akan adanya kenyang, seperti itu. Makan ini hanya menjadi sebab saja. Adapun kenyataan ataupun hakikatnya Allah yang memberikan kekenyangan tersebut. Bahkan Allah lah yang memberikan makan tersebut. Oke. Yang kedua, ikatan tidak adanya sesuatu dengan tidak adanya yang lain. Itu tidak ada dengan tidak ada, adam. Jadi tidak adanya sesuatu itu diakibatkan karena tidak adanya sesuatu. Adam, tidak ada. Contoh, tidak makan maka tidak kenyang. Jika kita pagi hari tidak makan, otomatis kita tidak akan kenyang dalam artian lapar, seperti itu. Tidak adanya sesuatu yaitu tidak makan kemudian mengakibatkan tidak adanya sesuatu yang lain, yaitu tidak adanya kenyang. Itu hal tersebut memang berulang-ulang bitakrorin. Otomatis siang kita pagi kita tidak makan, otomatis kita tidak kenyang. Siang kita tidak makan, otomatis kita tidak kenyang. Sore dan terus selanjutnya karena bitakrorin, adanya pengulangan ma'amusyahabatin, sebab akibat. Itu mengapa kamu tidak kenyang? Diakibatkan karena saya tidak makan, seperti itu sebab akibat yang dimaksud itu. Tapi ingat, harus digarisbawahi bahwa hakikatnya atau sebenarnya kita tidak kenyang itu bukan berasal dari kita tidak makan, tetapi kita tidak kenyang itu karena Allah tidak menghendaki kita kenyang. Karena mengapa? Karena ada gitu orang yang tidak makan tapi keadaannya kenyang. Seperti apa? Seperti Ashabul Kahfi, penghuni gua, yang mana mereka tidur selama 300 tahun tidak makan, tapi mereka tidak merasakan lapar ataupun tidak kenyang, ataupun mereka itu tidak kenyang, artinya mereka itu dalam keadaan kenyang gitu. Jadi hal itu keluar dari khawarikul adat itu.
Maksud khawariqul adat itu keluar dari kebiasaan. Yang biasanya orang tidak makan itu harusnya tidak kenyang, tetapi ini ada orang yang 300 tahun tidur tidak makan, tetapi mereka dalam keadaan kenyang karena memang Allah menghendaki hal tersebut. Nah, maka dua hal ini harus sampai kepada hakikat yang sebenarnya, yaitu Allah. Itu semua adat yang berlangsung itu dari adanya suatu karena adanya suatu, tidak adanya suatu karena tidak adanya suatu, itu diakibatkan pada hakikatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, yang keempat adalah pertemuan ikatan adanya sesuatu dengan tidak adanya yang lain. Wujud Adam, adanya sesuatu karena tidak adanya yang lain, yaitu contoh seperti apa? Adanya dingin karena tidak adanya pakaian. Kita merasakan dingin berarti ada dingin, keadaan dingin. Nah, keadaan dingin itu diakibatkan karena tidak adanya pakaian. Hari ini berulang-ulang bitakrorin, terjadi karena berulang-ulang gitu. Itu. Tapi tetap tadi juga harus diyakini bahwa memang hakikatnya itu Allah menghendaki seperti itu. Adapun Allah menginginkan kehendak yang lain, boleh saja, yang mana kehendak tersebut berbeda dengan kebiasaan yang telah sistem Allah yang telah Allah buat gitu. Kemudian yang keempat adalah ikatan tidak adanya sesuatu dengan adanya yang lain. Jadi tidak terjadinya sesuatu itu karena adanya yang lain, atau Adam wujud, Adam itu ada, wujud itu Adam itu tidak ada, wujud itu ada. Jadi terjadinya sesuatu yang tidak ada itu karena adanya sesuatu. Contoh, tidak hangus karena ada air yang menyiram. Barang itu tidak hangus karena adanya air yang menyiram. Tidak hangus ketiadaan, kemudian adanya air yang menyiram itu keadaan. Jadi sebuah keadaan gitu. Nah, kita harus apa? Harus meyakini bahwa sesuatu itu tidak hangus karena adanya air yang menyiram, itu hal yang berjalan secara kebiasaan, sistem yang telah Allah buat, sebab akibat yang telah Allah buat menjadi sebuah sistem kebiasaan bagi kita. Tetapi kita harus meyakini bahwa semua hukum adat ini berlaku atas kehendak Allah. Hukum adat ini, sebab akibat ini tidak mempunyai apa-apa kecuali Allah menghendakinya. Karena ada beberapa seperti Nabi Ibrahim secara adat harusnya hangus karena tidak ada air yang menyiram. Tetapi Nabi Ibrahim tatkala dibakar, beliau malah sebaliknya, tidak merasakan panas tapi merasakan dingin. Secara adat, kalau memang itu harus berlaku secara adat, maka Nabi Ibrahim harus hangus, tapi ini tidak. Mengapa? Karena Allah mempunyai kehendak yang lain. Pada hakikatnya Allah yang menghendaki sesuatu tidak hangus, bukan air yang menyiram, dan Allah yang menghendaki Nabi Ibrahim tidak hangus walaupun tidak ada air. Itu. Hal ini, hukum adi ini mengajarkan kita bahwa ada sesuatu di alam ini yang memang sesuatu tersebut menghendaki semuanya, yaitu zat Allah. Allah Subhanahu wa taala merancang semua kebiasaan-kebiasaan ini bukan untuk kita lupa terhadap Allah, tapi untuk meyakini bahwa memang Allah telah menghendaki hal seperti itu. Gitu. Kita telah mempelajari hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Kalau hukum akli itu mungkin bisa kita simpulkannya di akhir ini pembelajaran kita, hukum akli, hukum syar'i, dan hukum adi. Tiga hukum tersebut mempunyai ranah atau batasan yang berbeda sehingga kita harus mengetahuinya. Kalau hukum akli itu mempunyai bentuk keyakinan. Jadi keyakinan gitu, karena memang Allah memberikan kita sebuah logika sehingga logika tersebut akan diterima oleh semua makhluk yang mana akan menciptakan sebuah keyakinan.
Gitu. Adapun hukum syar'i ini bentuknya sebuah peribadatan, maka tadi digaris bawahi yaitu bi af'alil mukallafin. Bi af'alil mukallafin, pekerjaan orang-orang mukallaf yang mana bentuk pekerjaan itu merupakan sebuah peribadatan. Kemudian hukum adi. Hukum adi ini adalah bentuk bagaimana kita berinteraksi dengan alam, bagaimana kita berinteraksi dengan kebiasaan, bagaimana kita berinteraksi dengan alam, sehingga hakikat yang harus kita yakini dalam hati ini adalah hukum adi ini tidak bisa berlaku kecuali memang dikehendaki oleh Allah, baik yang sudah sesuai dengan adi ataupun yang berbeda dengan adi. Maka kalau yang sesuatu yang sama dengan kebiasaan sebab akibat dalam kebiasaan, maka itu disebut dengan hukum adi. Kalaupun yang sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum adi, maka itu disebut dengan khawarikul adat atau keluar daripada kebiasaan. Itu teman-teman yang bisa kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu tentang hukum syar'i dan hukum akli, hukum syar'i dan hukum adi. Mudah-mudahan kita bisa membedakan mana hukum akli, mana hukum syar'i, mana hukum adi, serta batasan-batasan, sehingga kita tidak memasukkan hukum akli pada hukum syar'i, tidak memasukkan hukum adi pada hukum syar'i, dan begitu sebaliknya, supaya kita mempelajari hukum-hukum itu menjadi komprehensif, tidak dicampur adukan seperti itu. Oke teman-teman, untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman. Juga bagi teman-teman yang ingin bersedekah untuk mendukung channel ini, bisa dikirim lewat nomor dana saya yang ada di deskripsi. Sekian, mudah-mudahan ada manfaat dan menjadi keberkahan bagi kita serta menjadi amal bagi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.